cinta-cinta di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah suka-suka cinta-cinta di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta
Shalom adik-adik sekalian, selamat datang kembali dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Ali. Namanya sekarang Kak Ali ya. Halo semuanya. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi kita mau berdoa dulu terlebih dahulu ya. Siap? Sudah mau berdoa? Sudah siapkan posisinya hati kita kepada Tuhan untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami bisa bersama-sama beribadah walaupun masih melalui media online Tuhan, dan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya tetap Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dan campur tangan-Mu ada setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang diberkati dan dipimpin untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah berdoa dan Kak Ali mau kasih tahu nih. Saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang bertemakan gembala. Ya, ada yang tahu belum gembala itu apa? Betul sekali, gembala itu adalah seorang yang pekerjaannya menggembalakan domba-domba atau memelihara domba-domba pada waktu itu. Dan kita mau belajar apa yang kita bisa pelajari dari seorang gembala pada zaman itu. Nah, sebelumnya kita akan baca firman Tuhan. Ya, siapkan Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan. Yuk kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 15 sampai yang ke-20. Ya, hitungan ketiga dan Kak Ali akan membacakan buat kita semuanya. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah membaca dari firman yang kita sudah baca barusan, dan itu berbicara tentang kisah gembala-gembala saat kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita sedang di masa bulan-bulan Desember atau bulan-bulan menjelang peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita harusnya sangat bersuka cita dan kita mau belajar dari kisah gembala-gembala ini. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini dan supaya adik-adik sekalian paham apa sih yang diceritakan firman Tuhan terhadap gembala-gembala ini yang menyampaikan kabar baik kepada Yusuf, Maria, bahkan orang-orang di sekitar itu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Nah, kita mau belajar di sini apa yang kita bisa teladani dari seorang gembala pada waktu itu dan kita bisa pelajari sampai selama-lamanya. Nah, yang pertama sangat sederhana sekali adik-adik sekalian. Jadi pada waktu itu saat malaikat menghampiri para gembala-gembala itu dan menyampaikan bahwa akan ada Sang Juru Selamat yang dilahirkan, akhirnya mereka bersepakat dan mereka bekerja sama. Jadi yang paling kita mau ambil di sini, ayo adik-adik sekalian kita bisa bekerja sama, kita bersepakat, kita berkomitmen untuk
Kok dikatakan tadi gembala-gembala untuk pergi ke Betlehem untuk mencari atau melihat sang bayi Yesus Kristus. Nah, mereka tidak ada yang tidak sehati, mereka sama-sama bekerja sama, mereka kompak untuk berjalan menuju Betlehem. Dan mereka akan menjumpai sang bayi Yesus, bayi yang dikatakan luar biasa, sang juru selamat yang akan menebus setiap dosa umat manusia. Dan yang poin yang kedua, adik-adikku sekalian, tadi kan yang pertama mereka bekerja sama, bersatu hati, mereka kompak untuk pergi bersama menuju Betlehem, karena itu adalah perintah dari malaikat yang menjumpai mereka. Dan yang poin kedua, yang tidak sangat penting, yaitu para gembala menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang di sana, di Betlehem, kepada Maria, kepada Yusuf, dan kepada saudara-saudaranya, yang mengatakan bahwa Yesus adalah sang juru selamat. Bagaimana kita sangat bersuka cita bahwa Yesus mau rela menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kita. Ya, jadi pada waktu itu gembala-gembala dengan sepenuh hati menyampaikan kabar baik itu. Oleh karena itu adik-adik juga, yuk kita bersama-sama. Yang tadi pertama kita bekerja sama kepada teman-teman kita, sesama teman-teman sekolah minggu, kepada orang tua kita, kepada kakak-kakak kita, dan kemudian kita mau menyampaikan kabar baik bahwa kita menyembah Tuhan Sang Juru Selamat yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat kita merayakan Natal, yaitu kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat yang kita sembah dan kita percaya sebagai Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, adik-adikku sekalian, bahwa dikatakan dalam Lukas 2 ayat yang ke-20, mereka bersuka cita, mereka mengagungkan nama Tuhan, karena ternyata informasi yang diberikan kepada mereka benar. Jadi tidak bohong, bahwa benar-benar ada seorang yang lahir, yaitu Yesus Kristus lahir pada waktu itu. Dan yang diceritakan malaikat benar adanya. Mereka sangat mengucap syukur, mereka sangat bersuka cita karena ada Sang Juru Selamat yang sudah dinanti-nantikan sejak zaman dahulu, akan datangnya Sang Juru Selamat untuk menebus setiap dosa kita. Nah, jadi di bulan Desember ini kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya bersuka cita, ya. Kenapa bersuka cita? Karena kita sedang akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus yang nantinya mati menebus dosa kita, umat percaya. Dan kita menjadi umat-umat yang diselamatkan. Amin. Mau bersuka cita? Betul ya, kita harus bersuka cita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah rela menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Jadi yang pertama tadi, kita harus bekerja sama dengan siapapun yang kita kenal. Kemudian kita mengabarkan kabar baik itu tentang apa? Perilaku kita, sikap kita, perkataan kita kepada mungkin teman-teman kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada guru-guru kita dan yang lainnya. Kita mengabarkan kebaik bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi, dan kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, kita harus bersuka cita karena Tuhan telah lahir dan Tuhan telah menebus dosa kita di kayu salib. Demikian firman Tuhan pada kesempatan kali ini, kiranya memberkati kita semuanya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia lahir, Dia mati, dan Dia bangkit untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yuk, sebelumnya kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kisah gembala-gembala yang menerima firman-Mu bahwa Engkau akan lahir di bumi ini
sebagai Sang Juru Selamat bagi kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami menyembah Tuhan yang benar, yang menyelamatkan kami dari setiap dosa-dosa kami. Dan inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.